Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Apri Rizalni dari kelas Paralel 1, mahasiswi Unisma PJKR Bekasi. Di sini saya akan membawakan presentasi materi tentang olahraga dan kelompok guna memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Olahraga. Yang pertama ada pengertian dari kelompok dan olahraga. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan gaya hidup dan perkembangan pola pikir manusia menuju arah yang lebih baik, komersial, dan individualitis, menyebabkan timbulnya perubahan dalam memaknai arti olahraga secara umum pada masyarakat dunia, terutama di negara-negara maju. Olahraga dijadikan sebagai pekerjaan profesional oleh banyak orang yang memiliki bakat pada salah satu cabang olahraga dan merupakan upaya guna mengangkat nama pribadi, daerah, atau negara. Tingkat organisasi olahraga menurut Supandi dan Kemal Johana. Yang pertama ada organisasi primer, organisasi teknikal, organisasi manajerial, dan terakhir organisasi tingkat badan hukum. Yang pertama ada pengertian dari organisasi primer. Organisasi primer penunjukan struktur organisasi tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan manajer, pelatih, atau pemain. Bisa juga dibilang dia itu termasuk ke dalam olahraga rekreasi, seperti orang-orang yang suka berlari pada pagi hari dan selalu bertemu. Yang kedua, ada pengertian dari organisasi teknikal, yaitu adanya struktur yang lebih jelas, memiliki tugas dan wewenang tiap anggota lebih jelas, adanya sasaran atau target. Struktur organisasi yang jelas seperti UKM, peserta kompetisi olahraga dalam satu daerah. Yang ketiga ada pengertian dari organisasi manajerial dan hukum. Pengertian dari organisasi manajerial adalah struktur organisasi profesional, wewenang, dan tugas lebih terstruktur, serta memiliki visi misi lebih khusus. Yaitu klub olahraga yang elit ada standar gaji. Contohnya seperti klub bola voli Lavani, klub bola voli BJB, dan kalau dalam klub bulu tangkis itu ada Eksis. Pengertian dari organisasi hukum, yaitu adanya teori manajemen yang baik dan profesional, memiliki fungsi manajemen yakni perencanaan, pengarahan, pengendalian. Dimiliki oleh pemerintahan seperti KONI, Menpora, PBSI, PBVSI, dan yang lainnya karena mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah. Karakteristik kelompok. Efek sinergitas, persaingan, dan kerjasama, keterpautan kelompok merupakan 3 karakteristik yang mampu meningkatkan prestasi kelompok olahraga. Syarat dalam pembentukan tim adalah menanamkan rasa kesatuan yang erat antara anggota kelompok. Menurut Tutko dan Richards, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati baik antar pemain maupun antara pemain dan pelatihnya. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, perasaan menjadi anggota yang penting sebagai anggota tim. Perasaannya harus diperhatikan. Yang keempat, adanya tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya perlakuan yang adil. Interaksi. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya. Interaksi dalam kelompok olahraga ialah antara anggota kelompok olahraga, pelatih dengan atlet, pelatih dengan olahraga kelompok, pelatih dengan lingkungan, anggota kelompok dengan lingkungan. Interaksi dibagi menjadi 2, yaitu ada interaksi komplementer dan interaksi sistemik. Interaksi komplementer adalah interaksi beberapa gen saling melengkapi, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan saja. Interaksi sistemik meliputi 2 dimensi. Pertama, dimensi organisasi yang memberikan peran pada individu yang sengaja dibuat. Kedua, kepribadian yang dimiliki anggota sebagai individu yang memiliki kebutuhan kepentingan sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.